Memasuki masa raya Advent, di minggu Advent yang pertama ini, kita diingatkan kembali dalam masa-masa penantian ini ada yang harus dimaknai ketika kita merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh membarui kehidupan saudara dan saya menyambut masa raya Advent dan perayaan Natal di tahun 2013. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami memuji kasih dan setiamu yang agung, ya Tuhan Yesus. Kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidup kami. Kami tundukkan diri kami dan kami mengakui kalau bukan kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, belas kasih-Mu telah menuntun kami untuk tiba di bulan terakhir di tahun 2013 ini. Telah menuntun kami memasuki masa raya Adventus. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang berjumpa dengan Tuhan ini, kami tundukkan diri dan mengakui terkadang kami tidak layak untuk menyambut Engkau ya Allah. Seringkali kami Tuhan dapatkan hidup di dalam dosa. Seringkali Tuhan mendapatkan kami meninggalkan Tuhan karena ketidaktaatan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan di dalam kebaktian pukul 10 ini boleh menyentuh hidup kami, mengingatkan akan kuasa dan kasih Tuhan yang telah nyata di dalam hidup kami, dan kami boleh melanjutkan hidup pemberian Allah ini, tidak hanya menantikan kedatangan Tuhan kembali, tidak hanya menyambut damai sejahtera yang dari Tuhan dengan aktif, tapi belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan pengajaran bagi kami untuk kami lakukan. Bersabdalah bagi kami ya Allah menurut kasih dan cinta-Mu. Tuntun hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di balik semuanya itu ya Allah, Engkau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Demikian kata firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung.
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Maranatha. Tema Minggu Advent pertama, berjaga dengan aktif menantikan kedatangan Sang Damai Sejahtera. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya tidak tahu kita mengartikan kata berjaga itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Berjaga jangan sampai kita kekurangan. Berjaga jangan sampai kedudukan kita terancam. Atau berjaga jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Gambaran kehidupan umat Yehuda, orang-orang Yerusalem, sangat jelas dikatakan dalam kondisi krisis rohani. Umat tidak lagi taat akan apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Umat merasakan bahwa perbuatan-perbuatan jahat merupakan bagian-bagian yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Keturunan mereka atau angkatan demi angkatan hidup di dalam keburukan moral dan kehidupan yang mereka jalani pada waktu itu. Gambaran ini, kehidupan orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem ini, mungkin bagian ini juga menjadi bagian yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita senantiasa taat di dalam kehidupan ini mengikuti jalan-jalan dan pengajaran Tuhan? Apakah kita senantiasa taat dan setia dalam keadaan apapun untuk mengakui kuasa dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah pergumulan dan tantangan hidup kita
membuat kita semakin jauh untuk mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita. Renungan ini penting Bapak Ibu. Refleksi ini penting di dalam kehidupan kita. Melalui Yesaya, Allah menyampaikan pesan Allah kepada umat pada waktu itu. Melalui Yesaya, Allah mengajak umat untuk berjalan pada apa yang ditunjukkan Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Naik ke gunung Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan yang berdiri tegak, kata firman Tuhan, di atas bukit-bukit. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika umat diajak untuk naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah yang berdiri tegak itu, bukan untuk membawa persembahan korban bakaran sebagai bagian bentuk pemberian pengampunan dosa, bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Naik ke gunung Tuhan, melihat kebesaran Tuhan dan merasakan apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat. Yang terutama yang dikatakan oleh Yesaya, naik ke gunung Tuhan untuk mendapatkan pengajaran Tuhan tentang jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi kalau di minggu Advent yang pertama ini kita berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan yang pertama bagi saudara dan saya, ada pengajaran yang disampaikan Tuhan untuk kita. Apa pengajarannya? Berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Kalau Yohanes katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia akan hidup. Ini kata Tuhan Yesus kepada Thomas waktu bertanya, bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang harus menjadi bagian kehidupan orang percaya. Kalau saat ini jalan yang kita lalui adalah jalan hidup kita sendiri, hari ini kebenaran firman Tuhan mau menyatakan kembali ke jalan yang telah disediakan itu. Jalan kebenaran untuk mencapai hidup yang Tuhan perbarui. Bagian yang kedua, firman Tuhan katakan, kalau jalan pengajaran itu sudah jelas dalam kehidupan saudara dan saya, berjalan menempuhnya, jangan keluar jalur, jangan diam di tempat, jangan seperti orang yang tidak punya kekuatan. Jangan pasif. Karena di jalan itu Bapak Ibu dan saya harus menempuhnya sampai kemana, kemanapun tujuan yang akan Tuhan bawa kita ke sana. Kita harus belajar untuk berjalan pada jalan itu, sehingga pengajaran Tuhan benar-benar melekat di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tunjukkan, dan apa yang Tuhan mau kita nyatakan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Dan menarik Bapak Ibu, pada ayat yang kelima, Yesaya katakan, jalan seperti apa yang Kristus tunjukkan bagi kita.
berjalan dalam terang. Terang itu sudah bercahaya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi serangkali terang itu kita redupkan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Kalau menanti-nantikan dalam satu bagian pengharapan yang kita tujukan untuk menantikan kedatangan Kristus, jangan berjalan sendiri Bapak Ibu. Karena seringkali jalan-jalan yang kita lewati, kita akan juga menyumpai jalan kegelapan di dalam perjalanan hidup kita dan pergumulan hidup kita. Seringkali kita kalah dengan beban hidup kita. Seringkali kita menyerah dengan tantangan dan kenikmatan dunia ini. Seringkali kita terpuruk dengan penyakit yang kita alami di dalam kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya, kalau kita berjalan apapun keadaan kita, berjalan di dalam terang Kristus itu. Karena di sana Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang-orang yang aktif untuk menyaksikan terang Kristus itu bersinar dan bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun tantangan hidup kita Bapak Ibu. Mungkin semua yang ada dalam kebaktian ini, kalau ditanya masing-masing semua akan menjawab ada pergumulan masing-masing dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu dan saya. Kalau ditanya apakah kita punya kekuatan untuk berjalan sendiri, kita akan katakan kekuatan itu pada waktunya akan terbatas untuk kita menjalani kehidupan ini. Tapi hari ini ada satu kepastian bagi Bapak Ibu dan saya. Berjalanlah dalam terang Tuhan. Kalau satu waktu ada bagian yang kita gumuli dengan keterbatasan kekuatan kita, maju terus ke depan. Kalau Tuhan berdiri tegak di gunung Tuhan, dan kekuatan itu Tuhan nyatakan dan Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya melalui pengajaran, melalui perintah-perintahnya, melalui firman-Nya, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak, karena terang Kristus itu selalu menyinari kehidupan perjalanan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan tantangan dunia ini, jangan hidup di dalam dosa. Firman Tuhan katakan biarkan sinar itu membarui kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam terang Kristus. Kita harus menyaksikan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Tinggalkan perbuatan dosa kita. Jangan nikmati dengan kesukaan menurut keinginan kita. Tinggalkan segala sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Apapun itu, belajar dari hal yang kecil untuk menghargai bahwa di dalam masa penantian ini kita belajar menjaga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Dan kita juga mau aktif untuk menyatakan dan mewujudkan terang kasih Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan sesama. Maka ada yang dijanjikan bagi Bapak Ibu dan saya. Damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai perjalanan hidup kita. Firman Tuhan katakan damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Itu telah ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Perayaan-perayaan gerejawi kita, mari kita pancarkan terang Kristus. Mari kita bawa damai sejahtera itu di dalam perayaan-perayaan gerejawi kita. Sehingga di dalam perayaan Advent, di dalam perayaan Natal kita yang terutama dan utama, bukan sekedar yang kelihatan seperti ini, tapi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya itulah yang harus kita pancarkan.
lilin-lilin Natal yang menyala ini, atau apapun hiasan Natal yang memberikan sinar itu, harusnya lebih terwujud dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, menjadi terang Kristus yang bersinar di dalam kehidupan ini, untuk menyaksikan kasih Allah yang telah terbagi dalam kehidupan kita. Selamat memasuki minggu Advent pertama. Kalau dulu umat naik ke gunung Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saya telah berjumpa dengan Tuhan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pengajaran, agar kita menempuhnya di dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau Bapak Ibu boleh hidup menempuh jalan-jalan Tuhan itu, terang itu akan selalu bersinar, terpancar untuk menerangi kehidupan orang lain. Kita harus aktif Bapak Ibu. Jangan pasif. Ketika kita bertutur kata, kita harus melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Ketika kita punya kehidupan yang Tuhan berikan begitu indah, gerakkanlah hidup saudara untuk menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi orang lain, untuk memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kita dan sesama. Maka perayaan-perayaan kita bukan sekedar perayaan yang sebentar saja datang dan akan berlalu, tapi perayaan hidup kita sampai kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Berjaga dengan aktif. Itulah bagian firman Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya, menyambut dan sekaligus mau turut untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.